Jadi kira-kira berapa atau margin? Tergantung untuk yang mana. Misalnya kan kita macam-macam. Transport 30 sampai 40. 30-40%. Platform 25 sampai 35. Produksi 25 sampai 35. Ini 50%. Jadi sebenarnya tidak ada isu terkait profit dan Nggak rugi ada. ya. Jadi isunya di Isu Dan kontrol. artinya bisnis ini kan sangat Seksi lah. sangat seksi kan Pak. Artinya itu loh, maksudnya kita bisa mengimpact bahwa satu orang ya bukan underestimate dengan limbah ya Pak, bahwa sebenarnya limbah itu adalah satu prospek bisnis yang sebenarnya selain sustainability environment atau apapun secara bisnis juga menguntungkan gitu. Ibu bisa lihat nggak sekarang? Pernah lihat nggak orang Madura pengumpul limbah? Ada yang susah nggak? Mereka sudah mengumpulkan Pabriknya dibeli. Hmm. Gitu. Itu karena dia ekonomis. Kalau kami kan non ekonomis. Beda. Kami butuh proses non ekonomis, butuh proses sehingga baru bisa ekonomis. Kalau yang ekonomis mah nggak butuh apa-apa, butuh dinaikin truk udah ditimbang jadi itu ekonomis. Ada value-nya. Kalau yang non ekonomis itu butuh proses, butuh modal, butuh kepintaran, beneran pabrik. Kenapa orang Madura kaya? China udah duluan. Kenapa pabrik plastik di China murah-murah? Recycle semua. Gitu. Kenapa kimia di China murah-murah? Recycle. Tapi kami juga belajar dari China. Oh bisa dia. Kami buat karena kami ekspor ke China. Siapa bilang barang kita nggak bisa? Bisa. Masalahnya barangnya kurang, jadi nggak terlalu banyak. Ini 100%. Kami produksi sehari 200 ton. 100% ke China. ekspor semua ke sana ya. Sama. Biasanya Cina ekspor ke Indonesia loh. Indonesia ekspor ke Cina. Cuma sampai di Cina mereka jadi balok, kirim lagi ke Indonesia. Belajarnya dari Cina, impor lagi ke Cina, balik lagi kita beli lagi sama Cina. Jadi kami kan nggak ngerti gimana sih prosesnya. Kami ajak dari China, ya pantarannya. Lalu mereka mau sharing knowledge Ya, ya. dia buat aturan main, oke, tapi Pak Andi nggak boleh ikut campur di pabrik, oke. Tapi jualan yang kami yang atur, oke. Selama harga fair, saya bilang, jangan harga suka-suka. TNC lah makanya, term and condition. Yang penting win-win solution. Harga. Pak sekarang ini kalau untuk vendor vendor yang sudah bekerja sama untuk mereka mensuplai bahan baku limbah timur dan Nebraska beberapa banyak Pak. Nah, Puluhan. dan semua itu nanti akan diregister di dalam sistem ya Pak. Jadi yang selama ini sudah Dan itu semua kontrak setahun Pak. Saya ada yang nama YKK itu rasanya udah lebih dari 10 tahun. Dari negara ini tidak ngatur limbah sebagai B3, udah. Di Cibitung. Di Bitung, bukan Cibitung. Cibitung resleting, Bitung tuh YKK ini aluminium extrusion. Tangerang deh Pak. Tangerang. Kawasan industri manis ini. Iya. Terus semua pabrik aluminium yang besar-besar YKK, Apomex, Alexindo, kita. Udah semakin jelas sih Pak, maksudnya jadi kita bisa fokus ke satu permasalahan yang dibutuhkan inputan juga dari pihak Nebraska, dan kita juga paling nggak bisa kasih kontribusi gitu Pak, solusi yang tadi mungkin Mas Tristy bilang yang doable atau visible bisa dilaksanakan oleh Nebraska ini. Nah, kalau dari saya sendiri sih melihat bahwa permasalahan utamanya adalah mulai dari yang pendaftaran ini Pak, ini timbang sampling, gimana caranya kita buat satu sistem yang
sistem kontrol yang beberapa semuanya terintegrasi, beberapa pihak yang terkait bisa mengakses dan semua kita mendapatkan informasi yang sama. Pak, Iya. itu. Setuju. Yang kedua, Pak, kira-kira dengan target Go Public ini kami perlu bahas nggak Pak? Maksudnya dari sisi strategis, maksudnya karena kan ini kan salah satu tujuan juga yang Go Public ini. Kami perlu bahas sampai situ nggak Pak? Nggak perlu. Nggak Ini perlu ya, udah- Pak. udah Berarti khusus di profesional sini aja. yang jalan. Jadi kita nanti hanya sekedar Saya hanya fokus butuh ini. Ya. Siap. Sistem kontrol, sistem report, apalagi. Gitu. Bisa dipilih gitu ya. Ibu harus bayangin, ibu punya usaha maju, bagaimana badan ibu cuma satu, bagaimana ibu bisa kontrol di 5 tempat. Ya. Yang mana everybody juga kerjanya jangan sampai kerja 2 kali. Jangan sampai bagian data entry si A entry, si B entry, si C entry lagi. Gitu. Masing-masing si A ngisi bidangnya dia, si B ngisi bidangnya dia, si C ngisi bidangnya dia. Nanti ujungnya udah bagus semua. Gitu. Saya nggak mau kerja double. Gitu. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan ketahuan. Misalnya pendaftaran, salah daftar udah ketahuan dong, udah salah semua. Di sampling, salah sampling hasilnya jelek dong. Di sini harus ketahuan nih, dia salah sampling. Jadi caranya kan tempat sampling harus ada video. Jadi begitu ada kesalahan, videonya ketahuan. Kan SOP udah ada cek. Di atas ada CCTV, kan tertinggi itu. Nggak mungkin kan QC, nggak mungkin orang QC yang naik. Itu kan pasti orang-orang yang biasa loncat-loncat truk gitu. Sampling gitu. Terus diproduksi kan ngambil dari storage A, B, C, D, diaduk-aduk. Storage A mungkin 50%, storage B 10%, storage D berapa. Salah produksi, tapi ada CCTV-nya dong. Kan setiap produksi jadi, setiap batch jadi, itu harus di test lab. Nah, di test lab baru ketuaan reportnya, baru bisa kirim barang. Ini kita nih fokus yang ke semen ya. Iya. Ya, fokus ke semen. Jadi potnya sebenarnya tunggal ya Pak, hanya di semen merah putih ya berarti satu. Enggak, saya supply 2. Oh 2. Indo semen Oh, sama merah putih. 50-50 split. Tujuannya apa? Tujuannya kalau Indo semen libur ke merah putih masih bisa. Merah putih libur ke Indo semen masih bisa. Kita bicara 1 hari 500 ton. Salah satu libur, waduh seminggu kan 3.500 ton mau tahu. Iya. Jadi nanti banyak-banyak kan diinput sekali, kemudian dokumen itu berjalan dari sistem ya. Jadi begitu dia pindah proses selanjutnya itu tidak harus input ulang ya yang Pak Andi minta tadi kan nggak seperti itu ya Pak. Tinggal Panggil batch-nya aja sih Mas, panggil batch nomor ini. Jadi nanti secara dokumen number itu satu ya, satu dokumen number dia akan berjalan ya mulai dari pendaftaran sampai dengan proses. Dari nomor SPK-nya apa, produknya apa, semua sudah teridentifikasi. Nah begitu dia lolos tes lab masuk ke produksi, paralel terbit invoice penagihan ke si itu tadi ya Pak. Ya, ini barang masuk sekian ini sesuai dengan pengeluaran. Ini nanti sambil proses produksi, sambil kita nagih, selesai produksi kita jual keluar invoice lagi Pak. Jadi ada 2 invoice yang keluar, 5 invoice penagihan. Iya. Itu ya, pokoknya saya bilang prinsip McDonald aja. Ya. Nah, dia kan cuma ke one station, sisanya jalan sendiri sebenarnya. Udah integrated kan ya? Integrated, keluar cepat, efisien banget. Order satu udah ketahuan sisa stok ayam berapa. Stoknya juga tahu dia.
dan McDonald pusat langsung tinggal buka ada apa bisa tahu, oh jualan ayam paling laku di sana, oh jualan apa di sana. Kita juga akan begitu karena kita kan bukan di Bekasi aja, kita akan buka Medan, buka di Batam, buka di Jepara. Nah, jadi langsung kita tahu, oh ternyata ada limbah B itu sangat kekurangan di sana sehingga tidak waktu produksi susah. Nah, itu hanya bisa dilakukan apabila integrated. Kalau tidak integrated, Betul, nggak Pak. bisa tebak-tebakan. Masing-masing proses namanya dari potnya ya Pak. Barang yang masuk tuh paling banyak kategori Bahkan Mbak apa? kalau saya pikir kita harus bikin juga integrated dengan antisipasi storage menumpuk. Ya kan Pak. Jadi kalau misalnya ini terhambat di sini, artinya kan udah ada warning nih. Ini kita udah bisa nggak Pak? Oh, ya harus. Jadi kayak misalnya kita kan nggak tahu Pak kemungkinan yang terjadi Betul. misalnya banjir apa semua itu kan, dan artinya terhalang atau nggak bisa lah Pak melakukan aktivitas bisnis. Nah, tapi dengan sistem ini coba kita nanti pikirkan apakah bisa dia juga sampai mengantisipasi storage. Artinya ketika yang ini kita nggak bisa kirim ke sana, ini nggak bisa nih, tapi akan ada level tertentu yang menandakan bahwa kayak ada warning, ini sudah mulai menumpuk, harus dilakukan pengiriman segera. Gimana caranya gitu Pak? Ya, jadi kita buat maksimum dan minimum. Iya Pak. Jadi sampai Maksimum minimum stok juga harus dibuat. Begitu minimum stok tercapai X, bleeding gitu. Iya. Tapi bisa diketahui kan Pak ya kapasitas Pasti, kita. pasti. Karena saya akan buat storage si A, B, C, D beda. A beda, B, C beda, C beda. Oh iya, nanti hasil produksinya, produk hasil produksinya ada berapa puluh macam Pak kalau untuk yang bisnis di semen ini Pak? Satu macam. Oh hanya satu macam? Gado-gado. Oh, Gado-gado. satu macam aja ya? Ah. Maksudnya disebut dengan nama yang sama ya? Alternatif material atau alternatif fuel. Oh, Segala iya. sesuatu yang bisa dibakar namanya alternatif fuel. Segala sesuatu yang tidak bisa dibakar namanya alternatif Jadi material. hanya ada dua macam itu ya? Nah, alternatif material sama alternatif itu gini aja, saya kasih lihat nih foto-fotonya. Itu ini barang, ini limbah plastik Iya. ya, Plastik kemasan apa ya? limbah kemasan plastik. Ini orang kirim, namanya waste plastik dari Unilever ya, dicampur-campur dengan limbah segala macam, ini jadinya. Oke, ini alternatif fuel. Bisa dibakar ya nanti. Nah, di dalamnya apa sih isinya? Majun, Lanjut. plastik, karet, karet Udah dicampur bekas, aduk semua. campur aduk semua. Tapi harus 5.000 kalori. Jadi kan setelah dicampur-campur diambil, masukin tes. Ini alat tesnya nih kayak gini. Jadi ada gambaran. Ini tes kalori. Tes kalori dari yang sudah tadi untuk yang kedua tadi ya Pak ya? Iya, ini tunggu saya nggak bunyiin di kuping. Tunggu.
Oh iya iya, ini saringan kayak ini Pak. Yang di filter olinya. Oke oke. Iya iya, yang di dalam saringan filter. Ini yang di kakek minum. Sama yang tadi itu ya Pak ya. Ini hitam. Oli, bekas oli. Iya, filter oli itu kan yang bongkar ya. Ini benar-benar campur-campur. Bener-bener gado-gado. Oh iya iya iya. Jadi 4.000 kalori, 9.000 kalori, kan sekarang udah tahu nih target 5.000, satu 9.000, ini 3.000 kalori, target 5.000, tinggal hitung persentase Iya. berapa persen supaya ketemunya 5.000. Iya. Jangan 9.000 semua, sayang. Iya iya betul. Harus yang Tipis rendah. ya namanya. Jadi Iya, iya, iya. belum tentu yang kalorinya di bawah 5.000 itu langsung di recheck, belum tentu ya Pak. Karena kita carikan dulu yang atasnya ya. Jadi yang atas orang mau buang kita kasih murah 600 perak. Yang bawah orang mau buang kita kasih mahal 1.500. At the end of the day di mix kan. Ini pabrik gado-gado. Iya iya. Lebih fleksibel, maksudnya bisa menerima berbagai Iya, iya. macam jenis. Nggak nyangka ya. Aduh. Barang-barang yang dilihat di jalan ini. Kamu nomor teleponnya berapa? Saya kirim ke kamu. Nah itu boleh Jadi ada gambaran ya, Foto. foto-fotonya ya. Yang pasti kita. Kamu yang tulis ya. Misinya kita akan buka di negara ketiga, Bangladesh lah. Tahu di sana bakal apa? Limbah. Huruf lubang terdekat kan negara tertinggal. Kayak kita Indonesia tahun 70-an kan mikirin limbah. Enggak kan? Bakar sampah masih depan rumah kan? Iya kan? Sekarang pernah lihat nggak orang bakar sampah? Nggak ada kan, diomelin tetangga. 10 tahun terakhir ya Pak, ada 2 lubang sampah, organik dan organik. Ada sekarang udah kita artinya literasi kita udah paham ya Pak. Iya. Kalau ini di Di luar negeri udah 4. Oh, udah Kaca sendiri, Oh. udah 4. Organik. Organik, terus apa lagi plastik, Plastik. kaca, plastik, kertas. Kan di Jepang kan minyak ada ini sendiri. Ada lagi. Iya sih, di tertinggal boro-boro mikir kayak gitu ya Pak. Oh, balik. Mereka Kemudian suka. ya kita, Indonesia tertinggal. Kita lihat Bangladesh, oh lu tertinggal. Gitu. Jadi selalu ada. Saya kirim ya Kiki. Ini kalian nggak pernah ada gambaran ya? Iya. Nggak ada gambaran saya Pak. Ini alat Nggak lab, ngerti lah. alat labing mahal. Untuk buat pabrik nanti rencana untuk bangun-bangun di Medan di sana. Gini, perusahaan tuh ada value kan, Betul. ya, ada intangible, ada tangible. Yang saya sedang lakukan sekarang kan tangible ya. Padahal kan ada intangible nya yang value-nya yang kalau masyarakat percaya dan tahu itu barangnya bagus, naik kan? Baik. Ya, zaman dulu itu harus punya uang menjadi uang. Zaman sekarang enggak. Pernah lihat nggak itu namanya taksi Bluebird sama Gojek kalah? Memang Gojek punya apa? Tempatnya ya, Kendaraan nggak kendaraan punya. orang punya. Karyawannya. Karyawan juga nggak ada. Dulu bisa kamu buat taksi kalau nggak punya modal. Nggak punya. Bisa. Terus kamu bisa kamu punya hotel kalah sama Airbnb, nggak bisa. Hotel bangunnya udah berapa mahal, kalah sama Airbnb. Investasinya luar biasa. Sama. Gitu.
intangible-nya di kami adalah manage limbah. Saya nggak usah jadi pengumpul limbahnya, saya nggak usah jadi itunya, manage limbah. Oke, ada yang jago nih bisa produksi rare earth, tapi dia nggak punya bahan. Kami ini jagoan di bahannya, kasih ke dia. Ini apa? Dia jago nih buat tembaga, tapi nggak punya bahan. Ya udah kerjasama. Oh saya bayar dua-duanya. Jadi barang bagi dua. Happy nggak? Happy. Saya happy-nya happy. Dan itu harus dibuat everybody happy. Dan kami lari ke B3. B3 tau nggak singkatannya apa? Hah? Itu tangible-nya, intangible-nya bagi-bagi berkat. Nah, dengan kita proses begini, yang ini ada pabrik nggak ada bahan, yang ini nggak ada bahan, kita kasih bahan terus bagi hasil, happy nggak? Everybody happy. Pabrik yang punya limbahnya pun jadi nggak mahal, buang ke sana nggak mahal. Gitu. Lalu apa sih kita bantu negara ini untuk kelola limbah dengan benar. Gitu. Kita bantu dunia kelola limbah dengan benar. Aduh, limbah tuh banyaknya bukan main. Sekarang gini deh, pernah lihat nggak dulu ban dibuang di mana-mana? Iya, Pak. Dulu ya, Di laut juga. dulu ya. Sekarang cari nggak ketemu. Nggak ada. Why? Kenapa sekarang dalam setahun tidak ada ban di mana-mana? Sudah ada Standar recycle. Ada recycle. Karena ada ini Hmm. alternatif fuel. Pabrik semen terima dulu kan, ngapain gua terima ban, orang batu baranya murah, sekarang batu bara mahal. Alternatif. Limbah. Ya. Jadi dan ini nggak forever, kalau nanti batu bara murah lagi, ya udahlah, nanti lihat tuh ban di mana-mana Ya, lagi, ada siklusnya mungkin banget. ban di mana-mana lagi, plastik di mana-mana lagi. Sekarang kamu Ya, cari karena batu bara plastik. lagi mahal ya, Pak. Dulu kan yang bisa plastik dipisah, plastik yang kresek-kresek semua. Atau plastik yang dari botol-botol semua. Dari dulu ya, sampai sekarang itu nggak ada. Yang nggak laku apa yang tadi saya kirim foto, saya kirim kamu. Kirim foto bekas shampoo, bekas itu, mana orang mau? Sekarang habis. Gitu. Jadi bagus juga semen apa itu, jadi batu bara mahal tuh bikin dunia bersih. Terus kami juga terima, saya kirim kamu besi nih. Pernah kebayang nggak? Ban kalau dibakar, kawatnya, Oh, itu kawat dari mana? kawat ban, Oh. ya. Dulu di mana-mana. Kami produksi. Dulu kami ditawarin cuma 400 perak, 500 perak. Terus kami produksi ferrosulfat. Pabrik besi nggak mau nih. Saat besi 3.000 perak nggak mau dia. 400 perak pun dikasih nggak mau. Habis, nguap semua. Lalu kami celup di asam sulfat, kami produksi namanya ferrosulfat. Sekarang kami beli 3.000 perak. Ini dulu ngomongnya dulunya baru 3 tahun lalu. Sekarang lebih gila lagi. Pabrik besi mau, karena harga besi kan 7.000. Pabrik besi udah ketemu ilmunya, dipres, dikasih besi luarnya, bakar, di pipa-pipa diisi ke pipa, dibakar, baru lumayan bareng-bareng. Gitu. Ban-ban itu langsung buka, Pak. Puluhan tahun tidak mau. Gitu. Jadi memang harus ada orang kasih contoh, oh ini bisa, oh ini plastik bisa. Nah,
kayaknya 7 tahun lalu ada yang namanya plastik bisa untuk jadi genteng, jadi itu, tapi kan nggak visible karena dia hanya bisa satu jenis PE semua, nggak bisa campur PE PVC dicampur nggak bisa. Tapi dengan pabrik semen sekarang semua bisa, kan cuma dibakar. PE PVC kecil-kecil, potongan kecil nggak masalah, yang penting dibakar, kalorinya yang diambil. Gitu. Ya, jadi namanya dunia akan lebih bersih udah pasti. Ya, dengan batu bara naik semuanya jadi lebih bersih. Iya Pak, jadi Pak, kalau yang untuk ini outputnya nanti ke semen ya Pak, produknya ya Pak, satu produk sendiri yang AF dan AM itu untuk ke semen. Nah itu pabriknya sendiri ada di yang di Bekasi atau yang di Bogor juga ada Pak? Di Bekasi. Di Bekasi. Kalau di Bogor lebih ke kimia. Produksi kimia. Nah, Bekasi April nanti kita mulai. Tapi kalau yang di Bogor tuh kurang lebih proses ini Kimia. bersamanya ya. Sama, Prosesnya proses semua emisinya sama. ya, emisinya ya. Nah, proses semua sama. Makanya kalau misalnya nanti kira-kira kami membutuhkan apa Pak? Ke Ke sana, berarti mungkin bisa ke yang bedanya begini, Bogor ya? antara Bogor sama Bekasi bedanya satu main basah, ya satu bak itu 20.000 liter. Kalau di Bekasi main kering, pengaduknya Beko bulldozer. Udah, pengganti sendok. Jangan mengaduk ya Pak ya. Udah sederhana. Kalau yang di Gunung Putri bak-bak, satu bak 20.000 liter. Oh, kami udah nyoba, uang sekolah kami banyak. Nyoba stainless steel, nyoba plastik, nyoba fiberglass. Semuanya udah kami coba. The best beton lapis fiber. Paling itu sih Pak, mungkin kita mau melihat juga ke pabrikan karena Boleh. proses ininya kita harus tahu dulu kan Pak, di lapangan seperti apa sebelum kita mendigitalisasikan itu. Ya. Mungkin usul saya adalah gini, kalian buat ininya dulu, flowchartnya, prosesnya begini, nanti ini. Jadi waktu udah ada gambaran di otak lagi berkunjung udah bisa tahu, oh ini nantinya begini. Jadi dia punya gambaran Ada visi dari itu. jangan blank. Baik-baik Pak. Dan mungkin ada contoh di YouTube atau di internet gitu. Ya. Flow chart yang bagus tuh bagaimana. Kalau pabrik tuh ada dua macam tipe, yang kalau bule itu demennya tipe U, sistemnya U, in, out, gitu. Ada Jadi sistemnya safety L, in. ya ada orang L, ada U. Nah, dua-duanya ya Paling efektif yang mana Pak? U. Saya udah coba paling efektif U, in, proses, out, semua. Kalau Nah, L itu dia panjang. ya. Nah, kita setting pabriknya juga dari awal saya udah salah ya, udah susah. Nah, nanti di pabrik Bekasi U. Karena kalau untuk betulin tuh susah, buat baru tuh gampang. Ibu mau betulin, sekarang nih udah jadi. Mau betulin kan harus berhenti dulu semua, bongkar semua. Iya. Tapi kalau dari awal kan udah enak, dan barang kalau udah dipasang jadi dipindah susah, nggak bisa. Once udah di situ, it stays. Nggak ada value. Kalau dipindah tuh nggak ada value. Oke, nanti sementara kami coba cari referensi untuk Ya. membuat bagian proses yang tadi kami sampaikan ya Pak. Maksudnya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video. Nanti kami sehingga coba ada- riset, cari Pak, kira-kira ya tadi referensi yang bisa digunakan untuk problem solving masalah yang dihadapi Nebraska. Ya. Bisa juga yang kami kebayang begini. Satpam waktu terima surat
5 lembar. Kalau jalan kan pasti 5. Iya. Terus satpam cap sama tempelin, Iya. tempel satu chip. Jadi prosesnya chip kemana berjalan. Setiap kali orang sudah di meja A tambahin chip lagi. Sampai di final chipnya itu dikolek. Chipnya itu namanya apa ya? Yang kecil murah itu 2000 perak. Di baju juga dikasih. Itu kalau dijual itu udah biasa tuh. Saking semurah itu 25 sen sampai jadi sekarang di barang-barang supermarket tuh udah ada chipnya sendiri. Begitu kita scan bayar itu udah bus hilang, udah chip ini udah terbayar, udah include. Oh, karena saking udah murahnya. Terlalu murah. Dulu lagi mahal dipotong Bayar, baru iya. diceklek balikin kayak baju tuh. Iya. Baju kan Baju. gede. Aduh, namanya apa itu barang? Chip. Apa itu dulu nama barangnya? Nah, Tapi bentuknya chip gitu ya Pak ya? Kecil, Bukan tempel. scan barcode atau bentuk barcode? kayak stiker aja, bisa stiker kecil tapi dalamnya ada chip, udah segitu murahnya. Chipset. Nanti bisa dilepas, dibagi lagi, kan satpam beda, ini beda. Ini ide aja. Iya. Prinsip jangan sampai negara kita ketinggalan sama tempat lain gitu. Ya. Dan sekarang informasi itu begitu gampangnya didapat dengan handphone. Nanti bisa diakses di level-level yang misalnya di Bapak nanti yang kebutuhannya untuk reporting yang udah bisa diakses dari smartphone Pak. Melihat tuh produksi apa aja, melihat stok di gudang apa aja, melihat invoice yang belum dibayar. Dan ini kan general. Ya. Once Bapak Ibu udah bisa melakukan tempat saya, mau di mana aja, mau di Pertamina, mau di apa juga bisa. Dan kami juga lagi kerjasama sama Pertamina, kita lagi proses. Once kita dapatnya banyak. Amin. Jadi bisa lah, Indonesia bisa lah. Pasti. Kita nih yang pertama di kimia produksi bersih gini, limbah. Dan kualitasnya ekspor. Ya, itu keren Kan sih, Pak. orang Ekspornya pikir kecil lagi. limbah lu barang KW, mana bisa, kita ekspor. Kualitasnya ekspor. Jadi orang selalu underestimate waste itu jelek, enggak. Itu yang perlu digalakkan juga, Pak. Ya. Bisnis yang profitable loh. Kalau di rata-rata Tapi tadi jangan bisa- digalakkan, ntar saingan saya. Tapi kan prosesnya Ben sulit Pak. Nggak Iya. semuanya harus analisis five forces ini. Susah. Iya. Saya baru tahu loh, Pak. Kalau saya lebih tahunya kan lebih ke recycle, reuse kan Pak. Jadi maksudnya kalau ternyata ada yang seperti ini tuh sabar selentingan doang sih. Karena kan yang biasa digalakkan itu kan yang kayak misalnya tentang circular economy, penggunaan reuse, recycle itu tadi seperti itu. Tapi tidak sedetail sedalam ini gitu Pak. Dan khususnya di sini kan ada limbah B3 ini juga. Bukan bisnis besar. Iya gitu kan. Bisa Dalam skala volume yang Iya, Yang untuk- besar dan menuju IPO. dan Amin. Amin. dan saya sebagai ahli lingkungan kan jadi tahu gitu Pak ya. Orang lingkungan jadi tahu gitu Pak. Maksudnya memang ini sangat baik dan untuk kebersihan ya lingkungan juga. Betul. Seperti itu. Saya kayaknya setuju. Nah, Sih, yes. dulu orang nggak mikirin namanya seng, Iya Pak. ya. Kenapa sekarang seng itu booming? Tahu nggak kenapa? Karena Saya- tidak ada yang produksi ini. Nggak ada yang pakai kayu. Mobil pakai plat besi tipis, lapis seng supaya anti karat. Iya. Ya. Terus pernah lihat nggak rumah-rumah di atas kayunya mana ada pakai balok kayu? Murah beli Singalung, Berjaringan. berjaringan. Iya. Ya, udah itu. Dunia udah berubah. Geser.
very efisien, very benar-benar efisien, nggak merusak bumi lagi. Dan dengan kita recycle waste, ngapain sih gali-gali batu bara, ngapain sih ini banyak kok yang dibakar daripada dimuruk. Iya. Nah, sekarang ini sebenarnya kita ada next project adalah itu sampah yang udah lama, yang udah nggak ada gas itu bisa jadi pellet untuk mengganti batu bara. Kan tetap ada value-nya tuh. Sebagai filler tambahin Kok sama. dia bisa setara dengan batu bara? Bisa dong, kan 5.000. Tadi kan saya bilang itu 9.000 tadi yang Ya. plastik. Oh iya. Nah, 9.000 bagi 2 berapa tuh? Setengah. Setengah kan? Sampah kan ada value-nya yang udah lama. Berapa? Anggap aja 1.500 deh kalorinya. 1.500 Kita tambah 9.000 bagi 2, 50 dijadi pellet 5.000. Oke. Batu bara rata-rata di 4.500 5.000. setara. Iya, udah pas. Salah saya yang Ya, tahu saya kemana. iya, tinggal masalah mau repot enggak. Kalau batu bara kan Repot ya. gali udah langsung satu Hasil depo. bumi langsung diambil ya Pak ya. Iya. Itu batu bara. Dari anggut bakar. Iya. Kalau ini mau repot deh. Merepotkan nanti kan investasi nggak besar. Iya. Lingkungan. Lingkungan bagus, nggak usah namanya gunung-gunung gitu, Sampah, sampah. gunung sampah. Banyak Banyak kok, banyak masih bisa dikerjain, banyak. Gitu. Makanya kadang-kadang ngapain sih mikirin yang lain, yang depan mata banyak. Betul Pak. Gimana teman-teman? Demam barat itu Nggak apa, santai aja. untuk diskusi awal mungkin udah sangat lengkap. Sangat lengkap, kita udah tahu. Nanti Tapi PR kami kami cuma akan mengerucut sih Mbak dari Hmm. kick off meeting pertama itu kami bersyukur udah mengerucutkan. Jadi kami memang sudah paham nih apa yang mau diarahkan dari Bapak juga gitu. Jadi mungkin ya tugas kami dulu lah cari solusi dan juga pencarian dari tadi. beberapa referensi untuk Referensi. ditawarkan. Dan kami siapkan dulu dalam bentuk mungkin peta atau diagram atau tulisan Flowchart. singkat gitu kan. Jadi ketika kami besok kan rencana mau ke Oh iya, Bapak sekalian gimana? izin Pak Andi besok rencana visit ke Gunung Putri. Oke, udah atur sama Catherine, saya nggak bisa. Iya, iya, sama Bu Catherine. Mungkin sekarang belum ada kerjaan Tapi di Indonesia Indonesia. jam 1-an. Oke. Iya, tapi ya itu Pak maksudnya tapi tetap kita siapin. Kita ada 2 lokasi pabrik, nanti tapi yang satu aja, yang satu perjuangan. Tangannya jelek, susah nanti kayak barang-barangnya limbah gini, limbah yang besi menjadi ferrosulfat, kopar sulfat, nanti orang lab yang bisa kasih lihat. Gitu. Kamu nggak bisa bayangin limbah yang tidak bernilai bisa jadi produk dan bisa ekspor. Iya, iya. Kualitas ekspor. Ini itu Pak sama besok saya udah suwun buat besok ke pabriknya Pak ya. Nanti untuk lokasinya nanti kami dapat dari Bu Catherine dengan Pak Rizky ya Pak. Ya sorry ya, saya nggak bisa temenin besok. Mana, Pak? Ini Iya, kita ini udah buat berterima kasih lengkap banget dari waktu sini. hari Ya, ini. hari ini udah lebih matang sih Pak lagi lebih deep lagi gitu. Jadi sampai kemarin kita masih kurang jelas nih kemana arahnya gitu. Oke. Kita mau ngambil angle sisi yang mana nih yang bisa kita masukin ke Nebraska-nya juga oke. Dan kita nggak ngasih solusi yang awang-awang juga. Dan di bawah pun kita masih bahas ini gimana nih ngomongnya. Nyampe sini udah Iya. Iya, kayaknya memang udah dikasih jalan aja sih. Gitu ya, jadi terus saya butuh kayak begini, tapi perlu ininya Pak, perlu template reportnya. Jadi nanti minta template yang kita diimprove, Template existing ya Pak ya. template Yang and team existing report Hmm. diimprove. Gitu. Bapak Ibu dari Universitas Gajah Gajah Mada. UGM tapi yang di Jakarta Yang Pak, kampus izin Jakarta. yang di kampus magisternya. Oh ada siapa kan? Dan sekarang kalau banyak universitas kalau udah magister manajemen biasanya atau bisnis langsung ke S2 nya di Jakarta rata-rata pakai ITB. Kalau
anak saya lanjut ke S2 nih. Di mana Pak? Hari ini baru berangkat ke Bali. Saya bilang, lu mau S2 atau mau ngitemin Bali? S1-nya Podomoro. Oh, boro-boro S2-nya jurusan Kebalik. Hah? Magister apa Pak? S2. Nggak tahu, saya tanya, udah Pak, bentar aja, pokoknya mau seminggu mau 3 kali golf, S2, lu mau ngitemin badan, mau belajar, Iya Pak, baik. pilihnya maunya yang di Bali. Adik-adiknya S2 di Amerika, dulu S1 murid teladan di Podomoro, entrepreneur. Kemarin sempat ketemu Pak Steven. Iya. Oh, itu adik saya Iya, SPH. iya. Ini anak saya, Oh, iya. James di dulu Podomoro. Bener-bener. Nah, salah satu yang buat limbah ini gara-gara anak laki ini James nih. Nggak mau buat paper. Aduh, suruh paper. Papa pernah buat paper? Enggak, Papa nggak suka. Kamu, oh iya James nggak suka. Dikasih pilihan Pak, buat usaha atau buat paper. Kamu ini apa? Buat usaha. Wah, buatlah pabrik kimia. Saya bilang, pabrik kimia, Papa modalin kamu 1 miliar. Mana bisa jadi pabrik? Bisa. Sewalah tanahnya, bangunannya dari bambu, kesannya, tapi bangunan kantornya dari bangunan beneran. Singkat cerita, akhirnya habis 2 miliar. Nah, tapi jadi contoh, kantornya tengah, pabriknya keliling. Karena kita targetnya dulu mau Unilever, jadi kesannya tuh adalah lingkungan yang bagus, bambu-bambu. Padahal sih misinya karena nggak punya duit, ya. Tapi jadi kayak ke Bali gitu, jadi rumbai, bambu, bangunan kan sama aja. Pabrik kan sebenarnya kan besi sama atap aja, diganti bambu sama rumbai kan tetap nggak hujan. Ya, terus itulah dibuat, tadinya pabrik pupuk dibuatlah dari limbah semua. Buat dari limbah kalak ban jadi ferrosulfat, buat dari seng jadi zinc oxide, tapi makan tempat kita buat lagi pabrik sama China. Gitu. Jadi di situ fokus untuk ferrosulfat sama PAC. Nah, lumayan kita semua masuk ke namanya katalis, pabrik katalis Jepang, Kujang, pakai barang dia, pupuk Kujang katalis. Jadi Kujang katalis, oh ini barangnya jelek, ajarin supaya bagus, diajarin, oh yang ini nggak boleh. Jadi banyak loh. Saya juga bukan orang kimia, kita buat pabrik kimia ini tahun 90, tahun 91. Saya paling nggak suka pabrik kimia. Bisa itu karena kita kepepet, karena orang import kimia selalu harganya kalah sama yang besar. Akhirnya kita produksi PAC, aluminium sulfat segala. Yang ngajarin kita siapa? Customer rata-rata. Oh ini barangnya jelek, ajarin dong kalau supaya bagus gimana. Diajarin, oh pakai bahan ini jangan pakai bahan ini, pakai yang ini. Nah Kujang juga sama, dia butuh produk tapi barangnya kita jelek. Diajarin lah, yang ini barangnya nggak boleh pakai yang ini ya, nggak boleh pakai ini. Gitu. Jadi kalau punya produksi barang jelek, jangan minder, pede aja, Import terus. ajarin dong. Minta salam ya. Yang penting terbuka. Fair, langsung mereka kasih tahu kita salahnya di mana. Sama, kami kontrak sama 90% customer kami adalah Jepang. Kenapa Jepang happy sama kita? Karena kita nggak bilang kita yang paling bagus, kita nggak bilang, kita bilang kita yang mau improve. Kalau nggak sesuai dengan harapan kamu, kasih tahu saya harapan kamu apa yang saya harus improve. Gitu. Kalau kamu hanya bisa nolak tapi nggak mau kasih tahu, nggak fair dong. Ya kayak guru ngajarin bapak ibu kan, jelek nih angkanya 8, yang kenapa 8? Pasti dikasih tahu dong, yang 2 salah, harusnya begini.
sama di bisnis sama. Karena ada feedback ya Pak ya. Harus. Ada feedback itu jadi kita bisa improve. Harus saling duduk bareng, saling membutuhkan. Customer butuh saya butuh customer. Tapi kalau customer udah duduknya lebih tinggi dari saya, udah Nah, cari itu. yang lain lah. Itu yang agak sulit. Harus saling membutuhkan, baru bisa saling maju. Oke? Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Biasa Bapak ilmunya, insight-nya luar biasa. Saya langsung ketemu dengan phone. Keren. Ya, semoga ya sukses kalian. Amin, amin. Nanti saya kenalin sama komisaris kita begitu dari itu Pak Dono Bustami. Dia lebih company ituin apa kalau go public jagoannya lah. Oh, ya.